Halo semuanya, perkenalkan saya Gresita Betania, Retail Marketing dan Insight Eksekutif The Body Shop Indonesia. Saat ini saya sudah berkecimpung 5 tahun di data analisis, competitive benchmarking, dan juga consumer behavior analysis. Saat ini saya akan membagikan ke teman-teman tentang competitive benchmarking to sharpen your marketing strategy yang semoga bisa membantu teman-teman dalam membentuk brand strategi kalian. So, let's start. Kita mulai dengan benchmarking. Mengapa benchmarking itu menjadi penting dan ekspektasi outcome apa yang bisa kita dapatkan dengan melakukan benchmarking? Ada 3 poin mengapa benchmarking itu menjadi penting. 1, dengan memahami dinamika pasar dan perubahan consumer. Kemudian kedua, kita bisa melihat gap dalam yang terjadi di market dengan strategi yang kita miliki. Ketiga, mendapatkan inspirasi dari kompetitor untuk kita bisa pelajari. Ekspektasi outcome apa yang bisa kita dapatkan setelah melakukan benchmarking? Pertama adalah kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan dari brand kita. Kemudian kita bisa membentuk target yang lebih presisi sesuai dengan kebutuhan customers dan audiens kita. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi dari campaign yang sudah kita miliki. Ada 3 tahapan customer journey yang bisa kita lihat di kompetitor. Yang pertama adalah awareness. Fokus area yang bisa kita lihat di bagian ini adalah message yang dipakai, visual atau KOL strategi yang mereka gunakan. Salah satu contohnya adalah ketika mereka menyasar Gen Z, kebanyakan menggunakan visual yang lebih bright pop-up colors, kemudian bekerja sama dengan KOL yang trendy di TikTok atau di Instagram. Dari situ kita bisa melihat apa sebenarnya strategi-strategi yang dilakukan kompetitor di bidang awareness ini. Yang kedua adalah consideration. Fokus area yang bisa kita lihat di tahap ini adalah strategi sampling, review atau produk format yang ditawarkan oleh kompetitor. Salah satu contohnya, beberapa kompetitor memberikan free gifts untuk memboost trial produk-produk baru mereka. Kemudian ada juga yang memberikan garansi supaya mengurangi keraguan dari customers untuk melakukan pembelanjaan. Yang ketiga adalah conversion. Fokus area yang bisa kita lihat di sini adalah tentang promo mechanism dan urgency yang ditawarkan kompetitor untuk mendrive sales dari customers. Salah satu contohnya adalah limited time flash sales yang biasanya digunakan oleh kompetitor untuk exclusive launch atau juga menawarkan bundling size untuk meningkatkan pembelanjaan. Selanjutnya, di mana dan bagaimana kita bisa melakukan benchmarking? Saya akan sampaikan ke teman-teman tentang simple toolkit yang bisa teman-teman lakukan untuk memonitoring kompetitor tanpa fancy tools. Yang pertama adalah konten sosial media. Kita bisa lihat dari official account mereka, apa yang mereka sedang lakukan, campaign apa yang sedang mereka adakan, dan juga kita bisa lihat dari KOL activation, dengan siapa mereka bekerja sama, itu kita bisa lihat dari konten sosial media. Yang kedua adalah dari ads digital mereka. Iklan apa yang mereka sedang pasang, offering-offering apa yang sedang mereka tawarkan ke customer, itu kita bisa lihat, baik itu nanti di Meta atau di YouTube atau di Google. Dan yang ketiga adalah marketplace. Kita bisa lihat juga campaign apa yang sedang mereka galakan dan produk terlaris apa yang mereka miliki saat itu. Dan yang terakhir adalah website dan mobile apps. Kita bisa melihat juga campaign branding yang mereka sedang lakukan di official account mereka, dan juga penawaran membership atau juga penawaran-penawaran eksklusif yang mereka sampaikan di mobile apps mereka. Dari semua data yang sudah kita temukan, sekarang waktunya kita turn insight into actions dengan menjawab 3 strategic question. Yang pertama adalah, why are they doing this now? Kita harus lihat kompetitor melakukan campaign tersebut dalam rangka apa? Apakah karena seasonal tertentu seperti Ramadan, year-end sale, atau juga karena ada kebutuhan bisnis seperti clearance stock atau new product launch? Bisa juga kita lihat karena ada perubahan consumer trend. Yang kedua adalah, who are they targeting? Siapa konsumen yang mereka sasar? Apakah itu Gen Z, moms, mass market, atau niche market? Dan yang ketiga adalah, how can we do better? Dari strategi yang sudah dilakukan oleh kompetitor, bagaimana kita bisa mengimprove-nya? Apakah dari segi komunikasinya, pilihan channel, atau offering yang bisa kita tawarkan ke consumer? Dalam proses benchmarking, perlu kita perhatikan bahwa tidak semua hal yang dilakukan oleh kompetitor worth to be learned. Ada 4 hal. Yang pertama adalah, apakah campaign tersebut high impact result, menimbulkan social buzz, meningkatkan word of mouth, atau mendrive sales. Yang kedua adalah customer first intention. Apakah campaign tersebut menjawab customer needs atau juga menjadi jawaban dari kekhawatiran customers. Yang ketiga adalah kategori innovation. Apakah yang dilakukan oleh kompetitor itu suatu area yang belum pernah kita explore sebelumnya, baik itu produk format baru, atau storytelling baru, atau gaya campaign yang baru. Dan yang terakhir adalah konsistensi dan repetition. Jadi kita perlu lihat apa yang dilakukan oleh kompetitor itu tidak sekedar one time gimmick atau sekedar viral. Kita perlu lihat continuity atau konsistensi dari campaign tersebut. Salah satu contoh yang bisa kita dapatkan setelah kita melakukan benchmarking adalah
tentang tren exclusive launch, bundle offering. Ada beberapa brand yang menggunakan mini bag sebagai offering mereka untuk exclusive launch produk makeup. Ada juga yang menawarkan keychain atau juga menawarkan mini pouch beserta produk dan juga car refreshener. Atau sekarang juga sedang tren tentang produk collaboration dengan brand ambassador. Dari keseluruhan proses yang sudah kita pelajari, ada 3 esensial yang bisa kita petik dari proses benchmarking. Yang pertama adalah benchmark for clarity, not imitation. Jadi kita tidak hanya sekedar meng-copy paste apa yang dilakukan oleh kompetitor, tapi sebenarnya kita bisa melihat konteks keseluruhan apa yang sedang terjadi di market atau kebutuhan konsumennya seperti apa. Yang kedua adalah move fast but stay true with our brand priorities. Jadi kita tidak sekedar FOMO dengan apa yang kompetitor lakukan, tetapi kita bisa tetap mempertahankan apa yang menjadi prioritas dari brand kita. Dan yang ketiga adalah use insight to spot the gaps. Kita bisa improve apa yang menjadi kekurangan dari kompetitor kita, atau kita totally melakukan hal yang berbeda dengan apa yang kompetitor kita lakukan. Sekian materi yang saya sampaikan tentang proses benchmarking. Semoga bisa membantu teman-teman dalam membentuk brand strategi yang lebih baik. Semoga bermanfaat.